Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya suatu tempat di perkumpulan pandai besi. Di sana terdapat banyak pesilat yang sedang memperebutkan sebuah pedang pembunuh naga, yang dimana hal itu membuat mereka semua harus saling bertarung. Sementara di tempat lain, ada seorang yang bernama Yudayan yang berasal dari Sekte Wudang yang saat itu sedang mengamati situasi pertempuran para pesilat. Pertarungan itu begitu sengit antara pesilat yang menggunakan baju hitam melawan pesilat baju putih, sehingga membuat Yudayan yang melihat pesilat baju hitam yang sedang terpojok, kemudian dia juga ikut untuk bertarung demi menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, ada sekelompok sekte yang bernama Pasir Laut. Mereka memanfaatkan kekacauan ini untuk memperebutkan pedang naga dari pesilat baju hitam. Namun Yudayan berhasil mengalahkan sekte tersebut dan langsung menyelamatkan diri membawa pesilat itu. Hingga di suatu tempat, Yudayan yang melihat kondisi pesilat itu sedang terluka cukup parah. Dia pun menawarkan sebuah ramuan untuk menyembuhkan lukanya. Yudayan juga berkata jika pesilat tersebut harus memberikan pedang naga itu kepada sekte Pasir Laut. Namun pesilat itu pun tidak ingin memberikannya dan berkata jika dia lebih baik mati daripada harus memberikan pedang naga itu kepada orang yang salah. Yudayan yang saat itu tidak ingin ikut campur dan memutuskan untuk pergi dari sana. Namun pesilat itu berusaha menghentikannya. Hingga beberapa saat kemudian datang sekte Pasir Laut. Yudayan yang mengetahui kedatangan mereka langsung berusaha untuk bersembunyi. Sementara pesilat itu berusaha menahan serangan dari sekte Pasir Putih hingga membuat pedang naga itu terhempas tepat di dekat Yudayan. Kemudian pemimpin sekte Pasir Putih saat itu menanyakan keberadaan pedang naga itu kepada pesilat tersebut. Namun meskipun diancam oleh sekte Pasir Laut, pesilat itu tetap tidak ingin memberitahukan keberadaan pedang naga itu. Hingga beberapa saat kemudian datang sekelompok sekte lain yang bernama Elang Langit, yang saat itu pemimpin mereka yang bernama Yin Hewang menyuruh beberapa pasukannya untuk membunuh pesilat itu beserta sekte Pasir Laut yang berada di sana. Setelah kondisi sudah mulai aman, Yudayan keluar dari persembunyiannya. Dia pun melihat banyak sekali mayat akibat perebutan pedang naga itu, yang dimana hal itu membuat Yudayan mengambil keputusan untuk mengamankan pedang naga itu dan berniat membawanya ke Sekte Wudang. Namun di tengah perjalanannya, saat itu perahu yang dia bawa tiba-tiba ditabrak oleh perahu besar milik Sekte Elang Langit. Yudayan yang saat itu dengan terpaksa harus menaiki perahu tersebut dan bertarung melawan Yin Hewang, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Pada awalnya, Yudayan berhasil membuat Yin Hewang terdesak hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata kondisi itu seketika berbalik, yang dimana ada seseorang yang membantunya dengan menggunakan senjata beracun, hingga pada akhirnya membuat Yudayan seketika jatuh pingsan. Kemudian setelah mendapatkan pedang naga dari Yudayan, mereka pun pergi menuju agensi gerbang naga dan meminta mereka mengantarkan Yudayan yang saat itu sedang pingsan untuk kembali ke Sekte Wudang dengan imbalan 2000 keping emas. Dan jika terjadi sesuatu kepadanya, maka mereka semua akan dibunuh. Hingga di tengah perjalanan mereka, saat itu ada seseorang yang menyamar sebagai bagian dari anggota Sekte Wudang. Dengan mudahnya biro perjalanan itu pun menyerahkan Yudayan kepadanya tanpa curiga sedikit pun. Yang ternyata dia adalah pesilat baju putih yang sebelumnya mengalahkan pesilat baju hitam. Dia telah mengetahui jika Yudayan telah membawa pedang naga bersamanya. Lalu kemudian menanyakan keberadaan pedang itu saat ini sambil menyiksa Yudayan agar dia mau memberitahukan semuanya. Sementara di tempat lain, ada seseorang yang bernama Cuisan datang menemui biro perjalanan, yang ternyata dia ini adalah utusan dari Sekte Wudang dan langsung menanyakan keberadaan Yudayan.
Kemudian biro perjalanan itu pun berkata jika mereka telah menyerahkan Yudayan kepada seseorang yang mengaku sebagai utusan dari Sekte Wudang. Cuisan yang mengetahui hal itu pun langsung segera menyusulnya, hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan Yudayan yang sedang terluka dan kemudian langsung membawanya ke Sekte Wudang untuk segera diobati. Sesampainya di sana, sang guru langsung segera mengobati Yudayan dan berhasil mengeluarkan sebuah jarum beracun yang berada di tubuhnya. Namun sang guru tidak yakin jika Yudayan bisa sembuh lagi seperti semula. Mendengar hal itu membuat pendekar kelima di Sekte Wudang sangatlah marah, kemudian melampiaskan semua marahnya kepada biro perjalanan yang telah lalai dalam menjalankan tugas mereka. Hingga setelah itu mereka mendapatkan sebuah emas dari dalam saku pemimpin biro perjalanan tersebut, yang saat itu terkena jurus jari baja dari kuil Shaolin, yang dimana hal itu membuat mereka semua curiga terhadap kuil Shaolin yang juga ikut dalam penyerangan ini demi mendapatkan pedang naga. Kemudian beberapa saat setelah itu, sang guru menyuruh murid pertamanya untuk menyelidiki kuil Shaolin. Sementara Cuisan berkata jika dia telah mendapatkan informasi tentang orang yang memerintahkan biro perjalanan untuk mengantarkan Yudayan, yang ternyata orang itu berasal dari keluarga Yin. Lalu Cuisan memutuskan akan pergi ke gerbang naga untuk mencari informasi tentang Yin tersebut. Lalu sesampainya di gerbang naga, Cuisan melihat semua orang yang ada di sana telah mati terbunuh. Hingga beberapa saat kemudian datang seseorang dari kuil Shaolin yang melihat hal itu dan segera menyerang Cuisan. Dikarenakan mereka menganggap Cuisan ini adalah orang yang telah melakukannya, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di dalam pertarungan tersebut, Cuisan dibantu oleh seseorang, hingga pada akhirnya setelah pertarungan selesai, Cuisan langsung mengajar seseorang yang telah membantunya. Dia saat itu menaiki sebuah perahu besar dan bertemu dengan orang itu, yang ternyata dia adalah orang yang sedang dicari oleh Cuisan. Seseorang itu bernama Yinsu. Setelah mengetahui hal itu, Cuisan langsung bertanya apakah dia yang telah mengirim Yudayan. Lalu Yinsu saat itu menunjukkan bekas luka yang dia dapatkan saat mengikuti seseorang yang mengaku sebagai Sekte Wudang. Namun dikarenakan saat itu dia hanya seorang diri, hal itu membuat dirinya kalah dan terluka terkena serangan dari mereka. Yinsu juga berkata jika dia adalah orang yang telah membunuh semua yang ada di gerbang naga. Dikarenakan dari awal dia sudah berkata jika mereka lalai dalam menjalankan tugasnya, maka semua orang yang berada di gerbang naga akan dia bunuh. Lalu Cuisan yang mengetahui jika Yinsu terluka akibat menolong Yudayan, langsung memberikan sebuah obat penawar untuk menyembuhkan lukanya. Dan setelah itu Cuisan berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Keesokan harinya, Sekte Elang Langit mengadakan sebuah pertemuan dengan sekte lain. Di sana Yinsu mengumumkan kepada beberapa sekte jika dia telah mendapatkan pedang naga dan berkata kepada semua orang yang ada di sana untuk setia kepada Sekte Elang Langit. Dia juga memerintahkan semua bawahannya untuk menghukum siapa saja yang berani menentang dirinya. Hingga beberapa saat setelah itu, Cuisan datang ke sana dan langsung bertanya bagaimana Yinsu bisa mendapatkan pedang naga tersebut. Lalu seketika datang seseorang yang dijuluki Singa Emas yang bernama Xie Xuan, yang saat itu dia langsung merebut pedang naga tersebut. Melihat hal itu, Yinsu langsung meminta Xie Xuan untuk mengembalikan pedang naga itu. Namun Xie Xuan tentu saja langsung menolaknya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Yinsu bukanlah tandingannya, yang dimana hal itu membuat dirinya berhasil dengan mudah dikalahkan hingga membuatnya terhempas. Namun beruntungnya saat itu ada Cuisan yang langsung menolongnya. Setelah itu Xie Xuan menantang pemimpin dari Sekte Ikan Paus dan juga Sekte Pasir Laut untuk bertarung melawannya. Namun ternyata kedua pemimpin tersebut juga bukanlah tandingannya dan berhasil dikalahkan dengan mudah. Kemudian Xie Xuan saat itu akan segera pergi dan berkata jika dia akan membunuh semua orang yang ada di sana untuk menjaga informasi agar tidak tersebar jika dia yang telah mengambil pedang naga tersebut. Mendengar hal itu, Cuisan langsung menentang hal itu dan tidak setuju dengan rencana Xie Xuan yang akan membunuh semua orang yang ada di sana. Oleh karena itu, Xie Xuan kemudian menantang Cuisan untuk bertarung membuat sebuah puisi menggunakan jurus kungfu. Cuisan pun langsung menerima tantangan tersebut dan kemudian membuat puisi menggunakan jurus kungfu miliknya.
Lalu kemudian melihat kehebatan Cui San dalam menulis puisi membuat Xie Xuan mengakui kekalahannya. Namun tidak dengan rencananya. Saat itu Xie Xuan membuat Cui San dan juga Yin Su pingsan dan menghabisi semua orang yang ada di sana. Lalu setelah itu Xie Xuan membawa mereka berdua bersamanya untuk pergi ke suatu pulau terpencil bertujuan untuk hidup bersamanya sambil menemukan kekuatan rahasia dari pedang naga tersebut. Yang ternyata Xie Xuan melakukan hal ini bertujuan untuk membalaskan dendamnya kepada seseorang yang telah menghabisi keluarganya itu. Hingga beberapa saat kemudian, Cui San berkata kepada Yin Su jika dia akan menantang Xie Xuan untuk bertarung. Namun seketika Xie Xuan datang dan mendengar semua pembicaraan tersebut, lalu terjadilah pertarungan di antara mereka. Hingga di malam harinya, tiba-tiba terjadilah sebuah badai yang cukup besar hingga membuat semua awak kapal terjatuh ke dalam laut. Yang dimana hal itu juga membuat Xie Xuan trauma akan masa lalunya. Keesokan harinya badai pun telah selesai. Namun Xie Xuan yang saat itu sedang trauma seketika hilang kendali dan tidak bisa mengenali semua orang. Dia pun menyerang siapapun yang berada di depannya hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat itu Cui San bukanlah lawan yang sebanding melawan Xie Xuan hingga membuat dirinya berhasil dengan mudah dikalahkan. Namun beruntungnya saat itu Yin Su langsung menyelamatkannya dan menyerang Xie Xuan menggunakan senjata miliknya hingga membuat Xie Xuan ini menjadi buta. Namun meskipun begitu Xie Xuan ini tetap hilang kendali dan menyerang apapun yang berada di depannya sehingga hal itu membuat perahu yang mereka tumpangi terbelah dan membuat mereka semua terjatuh ke dalam laut. Singkatnya diperlihatkan seseorang yang bernama Mie Jue yang berasal dari sekte Emai datang ke sekte Elang Langit untuk menyelamatkan saudaranya yang telah ditawan oleh Yin Yewang. Pada awalnya Yin Yewang tidak keluar dari persembunyiannya, namun dikarenakan Mie Jue yang membuat kekacauan di tempat tersebut sehingga membuat Yin Yewang keluar bersama dengan bawahannya. Namun dia pun berhasil dengan mudah dikalahkan oleh Mie Jue dan kemudian ditawan olehnya. Sementara anggota yang lain sedang mencari lokasi keberadaan saudaranya tersebut dan pada akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Kemudian beberapa setelah kejadian itu, pemimpin dari sekte Elang Langit yang merupakan ayah dari Yin Yewang datang untuk menemui Mie Jue bertujuan untuk menyelamatkan putranya yang sedang ditawan. Lalu Mie Jue berkata jika dia bisa mengambil kembali putranya dengan syarat harus menerima 3 serangan darinya. Kemudian ayahnya Yin Yewang bersedia menerima persyaratan tersebut dan dengan mudah menerima serangan dari Mie Jue. Sementara Mie Jue yang tidak puas dikarenakan serangannya berhasil ditangkis dengan mudahnya, dia pun memulai kembali pertarungan hingga sampai pada akhirnya mereka merasa jika kekuatan mereka berdua ini seimbang dan kemudian mereka pun langsung menghentikan pertarungan tersebut. Sementara di tempat lain, Cui San bersama dengan Yin Su saat itu masih berada di tengah laut akibat terkena amukan dari Xie Xuan. Saat itu mereka melihat sebuah bongkahan es yang kemudian membawa mereka ke sebuah pulau yang jauh dari daratan. Namun hal itu malah membuat mereka berdua ini senang dikarenakan tidak akan ada orang yang menentang hubungan mereka berdua. Setelah itu mereka berdua pun berjanji untuk melakukan pernikahan dan saling menjaga satu sama lain. Lalu mereka memulai kehidupan baru mereka di tempat tersebut. Kemudian diperlihatkannya Mie Jue yang sedang melihat murid keduanya yang bernama Xiao Fu sedang berlatih dengan giat dan kemudian langsung datang menghampirinya. Yang ternyata ada seseorang murid pertama yang menguping pembicaraan mereka berdua. Kembali ke Cui San dan juga Yin Su yang saat itu sudah mulai terbiasa hidup di pulau tersebut. Mereka pun terlihat begitu senang hidup dengan damai. Hingga setelah beberapa lama mereka melihat Xie Xuan yang ternyata selamat dari kejadian tersebut. Lalu mereka kemudian meminta maaf kepadanya dikarenakan harus membuatnya saat ini menjadi buta. Mereka terpaksa melakukan hal tersebut dikarenakan Xie Xuan yang hilang kendali. Lalu menjelaskan jika saat ini mereka sedang berada di sebuah pulau yang jauh dari daratan. Kemudian ketika mendengar semua cerita dari mereka, Xie Xuan saat itu merasa senang dikarenakan dia bisa berlatih dengan tenang sambil mempelajari tentang kekuatan rahasia yang berada di pedang naga tersebut.
Hingga 1 bulan pun telah berlalu, Yinsu berkata kepada Cuisan jika saat ini dia telah mengandung anak darinya. Mengetahui hal itu membuat Cuisan merasa sangat bahagia dan berniat akan memberitahu Xie tentang kebahagiaannya itu. Dan singkatnya pada akhirnya 9 bulan pun telah berlalu dan saat ini Yinsu akan segera melahirkan. Kondisi di sana sedang terjadi badai yang besar sehingga membuat Xie ini kembali mengingat tentang masa lalunya yang dimana hal itu bisa membuat dirinya kembali hilang kendali. Sementara Yinsu yang sedang merasa kesakitan dan akan segera melahirkan. Dan saat itu dia merasa sangat khawatir jika Xie yang sedang kehilangan kendali akan datang menghampirinya. Tak lama setelah itu Xie ternyata datang menghampirinya sambil mengamuk, yang dimana jika saat dia hilang kendali maka dia tidak akan bisa mengenali orang di sekitarnya. Namun setelah Yinsu berhasil melahirkan bayinya, hal itu membuat amukan Xie terhenti dan membuat dirinya menjadi tenang setelah mendengar tangisan bayi tersebut. Kemudian Cuisan saat itu langsung menghampiri anaknya. Sementara Xie bertanya apakah mereka telah mempunyai nama untuk anaknya tersebut. Namun ternyata mereka saat itu belum mempersiapkan nama untuknya. Lalu kemudian Yinsu meminta tolong kepada Xie untuk menjadikan anaknya ini sebagai anak angkatnya Xie dan berjanji tidak akan pernah memutuskan hubungan dengannya. Yang dimana semua itu dia lakukan demi keselamatan mereka di masa yang akan datang. Xie pun menerima permintaan tersebut dan berjanji akan menjaga anak itu sebagai anak angkatnya. Cuisan juga saat itu meminta tolong kepada Xie untuk memberikan nama kepada anaknya itu. Kemudian Xie pun memberikan nama yang sama dengan anaknya dulu yang sudah mati, sehingga anak ini pun bernama Zhang Wuji. Kemudian diperlihatkan di Sekte Elang Langit, Yin Yewang memerintahkan kepada bawahannya untuk memperkuat penjagaan dikarenakan ayahnya yang saat itu sedang memulihkan lukanya akibat pertarungan melawan Meijue. Namun beberapa saat kemudian mereka pun kedatangan seseorang yang memiliki kungfu level tinggi yang saat itu bisa menghabisi seluruh penjagaannya seorang diri, yang ternyata dia adalah utusan dari Sekte Ming. Kedatangannya ini bertujuan untuk memberitahu kepada Sekte Elang Langit dikarenakan mereka telah membuat kelompok yang terpisah dari Sekte Ming. Maka dari itu mereka harus membubarkan Sekte Elang Langit dan kembali bergabung dengan Sekte Ming. Lalu pemimpin Sekte Elang Langit merasa sangat kesal dengan sikapnya itu dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun saat itu pemimpin Sekte Elang Langit berhasil dikalahkan dan kemudian Tianzeng memberikan waktu selama 3 hari untuk membubarkan Sekte Elang Langit. Lalu jika mereka tidak melakukannya, maka Tianzeng akan menghabisi mereka semua. Sementara di tempat lain Sekte Emai pergi ke suatu tempat untuk bertemu dengan seseorang. Namun di tengah perjalanannya itu mereka melihat seorang warga yang sedang terkena jurus kungfu. Meijue saat itu mencoba melepaskan jurus tersebut, namun ternyata levelnya terlalu tinggi dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Tak lama setelah itu mereka mendengar sebuah lantunan musik dan mencoba untuk mengikuti suara musik tersebut. Yang ternyata orang yang memainkan musik itu adalah Yan Shao. Ternyata Yan Shao ini adalah musuh lamanya Sekte Emai yang terlibat dalam kematian kakak seperguruannya Meijue dan juga hilangnya pedang langit. Maka dari itu Meijue tidak menahan diri dan terjadilah pertarungan di sana. Di tengah pertarungan, Xiao Fu yang melihat gurunya sedang terdesak mencoba untuk membantunya. Namun ternyata kemampuannya saat itu masih belum cukup untuk melawan Yan Shao. Hingga akhirnya malah membuat dirinya ditangkap dan dijadikan tawanan. Setelah itu Yan Shao membawa Xiao Fu pergi dari sana. Saat itu Yan Shao menitipkan seorang gadis kecil kepada Xiao Fu. Dia juga berkata harus menjaga anak tersebut hingga sampai ada seseorang nenek yang akan menjemputnya. Dan jika waktu itu telah tiba, maka dia akan dibebaskan. Hingga sampai Xiao Fu yang melihat bekas luka yang ada di tubuh gadis itu. Dia pun menyangka jika Yan Shao adalah orang yang melakukannya. Lalu Yan Shao menantang hal itu dan kemudian menceritakan jika gadis itu adalah anak dari anggota Sekte Ming yang telah mati saat menjalankan misinya.
Beberapa hari kemudian, setelah Xiao Fu menjaga gadis kecil itu, hubungan mereka pun menjadi semakin membaik. Bahkan saat itu Yan Shao seketika mulai jatuh cinta kepadanya. Namun saat itu dia masih belum bisa mengungkapkan perasaannya, dikarenakan tiba-tiba ada sebuah ledakan yang dilakukan oleh pemberontakan dari Sekte Ming. Mereka melakukan hal itu dikarenakan kecewa terhadap Yan Shao yang lebih mementingkan keselamatan gadis kecil itu daripada keselamatan kakaknya. Lalu terjadilah pertarungan di sana. Hingga pada akhirnya Yan Shao berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian menjelaskan kepada mereka tentang gadis tersebut, yang dimana ternyata gadis itu adalah anak dari kakaknya. Setelah mendengar hal itu membuat para pemberontak itu pun merasa bersalah dan kemudian meminta maaf. Bahkan mereka juga sudah siap untuk dihukum atas perbuatannya tersebut. Dan di sisi lain, Xiao Fu yang mengetahui semua itu pun menghormati atas ketulusan hatinya untuk menolong gadis itu. Hingga pada akhirnya ada seorang nenek yang datang menjemput gadis tersebut. Kemudian Xiao Fu berkata jika dia akan kembali ke Sekte MI. Di saat itu Yan Shao mulai mengungkapkan perasaannya jika selama ini dia telah mencintai Xiao Fu. Namun sayangnya pernyataan tersebut ditolak oleh Xiao Fu dikarenakan dia telah dijodohkan dengan seseorang dari Sekte Wudang. Oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka bisa bersama. Meskipun saat itu Xiao Fu juga sangat ingin bersama dengan Yan Shao, namun dia tidak bisa menolak perjodohan yang telah dia setujui. Kemudian sebelum perpisahan mereka, saat itu Yan Shao memberikan sebuah tanda pengenal dari Sekte Ming dan berkata jika Xiao Fu berubah pikiran, maka dia bisa mencarinya menggunakan tanda pengenal tersebut. Sementara di Sekte MI, ada hal yang mengejutkan yang dimana saat itu pedang langit datang kembali ke Sekte MI. Singkatnya 10 tahun pun telah berlalu, yang dimana saat ini Zhang Wuji telah tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga terlihat sangat senang menikmati suasana kehidupan yang damai bersama dengan Xie Xuan dan juga kedua orang tuanya. Sementara di lain tempat, Xie Xuan saat itu masih belum bisa menemukan rahasia dari kekuatan pedang naga. Lalu di malam harinya, Xie Xuan menceritakan tentang masa lalunya, yang dimana semua keluarganya saat itu dibunuh oleh gurunya sendiri, yang pada awalnya saat masih kecil, dia pun dilatih oleh seseorang guru yang bernama Cheng Kun, yang dikenal juga sebagai tangan petir. Hingga di suatu ketika tiba-tiba gurunya itu mengganggu istrinya, namun diketahui oleh ayahnya Xie Xuan dan langsung mencoba menghentikannya. Akan tetapi gurunya ini malah membunuh ayahnya beserta semua keluarganya Xie Xuan. Lalu semenjak kejadian tersebut, Xie Xuan kemudian bersumpah akan membalaskan dendam itu kepada gurunya ini. Dia pun mempersiapkan diri mempelajari jurus pukulan 7 luka untuk memperkuat kungfunya. Namun setelah dia selesai mempelajari teknik tersebut, gurunya ini tidak pernah terlihat bahkan muncul ke permukaan dunia persilatan. Oleh karena itu Xie Xuan terpaksa membunuh semua orang yang tidak bersalah dengan mengatasnamakan sebagai gurunya tersebut. Semua itu dia lakukan hanya untuk membuat gurunya ini keluar dari persembunyiannya. Namun ternyata semua yang dia lakukan itu sia-sia. Hingga pada akhirnya dia pun memutuskan untuk menyamar sebagai Cheng Kun untuk membunuh salah satu pendekar dari Sekte Wudang. Namun di tengah perjalanan dia dihadang oleh seseorang biksu. Biksu itu berkata jika dia akan bertanggung jawab atas kematian keluarganya Xie Xuan dan siap menerima 13 pukulan darinya. Bahkan dia juga berkata jika salah satu dari 13 pukulan itu bisa membuatnya terluka, maka dari itu dia akan memberitahu di mana lokasi Cheng Kun saat ini. Namun jika Xie Xuan gagal melakukannya, maka dia harus berhenti untuk membunuh orang yang tidak bersalah hanya untuk membalaskan dendamnya tersebut. Kemudian Xie Xuan pun saat itu menerima tantangan itu dan mengumpulkan semua tenaganya, yang saat itu Xie Xuan memukulnya dengan sekuat tenaga. Namun serangan pertamanya itu tidak berhasil. Dia pun mencoba serangan kedua hingga sampai beberapa serangan telah dia lakukan. Dia merasa heran kepada biksu itu yang mempunyai jurus pertahanan yang tidak bisa ditembus. Xie Xuan pun tidak langsung menyerah. Lalu kemudian dia menggunakan cara liciknya, yang dimana dia berpura-pura bunuh diri sehingga membuat biksu itu lengah. Lalu kemudian dia pun langsung menyerangnya hingga membuat biksu itu pun terhempas. Dan di saat kondisi biksu itu sedang sekarat, dia berkata jika sebenarnya dia tidak mengetahui tentang persembunyian Cheng Kun, dikarenakan dia hanya ingin mencegah Xie Xuan agar tidak terus-menerus membunuh orang yang tidak bersalah demi ambisinya untuk membalaskan dendam.
Setelah itu dengan rasa penyesalannya, Siesuan meminta maaf kepada biksu tersebut dan kemudian berjanji jika dia tidak akan lagi membunuh orang yang tidak bersalah demi ambisinya tersebut. Hingga di saat sebelum kematiannya, biksu itu berkata jika Cheng Kun ini bukanlah tandingannya. Jika dia mau mengalahkannya, dia harus mengetahui kekuatan rahasia dari pedang naga. Oleh karena itulah Siesuan ini sangat berambisi untuk mengetahui kekuatan rahasia yang berada di pedang naga tersebut. Keesokan harinya, Siesuan mengatakan jika beberapa bulan yang akan datang, arah mata angin akan tertiup ke arah selatan, yang dimana hal itu bisa membawa mereka untuk kembali ke daratan tengah. Lalu sebelum kepergian mereka, Siesuan mengajarkan semua jurus kungfunya kepada Zhang Wuji. Hingga di malam harinya, Yinsu sangat khawatir melihat Zhang Wuji yang terlihat begitu kelelahan dikarenakan latihan yang diberikan Siesuan begitu keras. Cuisan yang melihat istrinya itu begitu khawatir, kemudian langsung mencoba menenangkannya dan berkata jika Siesuan melakukan semua itu bertujuan agar Zhang Wuji ini bisa mewarisi semua jurus kungfu yang dia miliki, yang dimana itu juga merupakan hal yang bagus untuk Zhang Wuji agar dia mempunyai jurus kungfu yang cukup jika dia mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Setelah itu mereka pun bersiap-siap dan keesokannya mereka akan berangkat untuk berlayar menggunakan sebuah perahu kecil. Namun saat itu ternyata Siesuan ini tidak ingin ikut bersama dengan mereka. Siesuan ini merasa jika dia ikut bersama dengan mereka, maka hal itu hanya akan mempersulit perjalanan mereka dikarenakan mengingat banyak kesalahan yang telah dilakukan olehnya. Setelah mendengar hal itu membuat Zhang Wuji berlari untuk memeluk Siesuan, dan kemudian mereka bertiga pun berpamitan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Siesuan. Kemudian di tengah perjalanan, mereka bertiga melihat dua perahu besar yang sedang bertarung, yang ternyata itu adalah perahu milik Sekte Wudang dan juga Sekte Elang Langit. Lalu mereka bertiga pun langsung menaiki perahu tersebut. Di sana Yin Yewang merasa sangat senang atas kembalinya Yinsu. Begitu juga dengan pendekar kedua yang begitu sedang melihat Cuisan yang sudah kembali, yang dimana kedatangan mereka berdua ini membuat kekacauan terhenti. Kemudian mereka berdua mengenalkan Zhang Wuji, lalu berkata jika mereka berdua menikah dan telah mempunyai anak. Namun ada salah satu orang yang masih belum bisa memaafkan Sekte Elang Langit dan berniat akan membalaskan dendam atas perbuatan yang pernah dilakukan Yinsu. Saat itu Cuisan membela istrinya dan berkata jika semua itu ulah dari Siesuan. Orang itu pun langsung menanyakan tentang keberadaan Siesuan saat ini. Lalu Yinsu menjawab jika Siesuan sudah mati 9 tahun yang lalu. Namun Zhang Wuji ini dengan polosnya berkata jika Siesuan saat itu masih hidup, sehingga membuat Yinsu menjadi marah dan kemudian langsung menamparnya. Lalu orang itu menanyakan tentang keberadaan Siesuan kepada Zhang Wuji, hingga membuat Yin Yewang merasa tidak nyaman dan langsung menghentikannya. Dikarenakan orang itu telah memaksa anak kecil untuk memberitahu sesuatu demi kepentingannya sendiri. Hingga pada akhirnya pendekar kedua dari Sekte Wudang berkata jika mereka akan mengadakan sebuah pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu Yinsu berkata kepada Zhang Wuji jika di saat itu terpaksa harus menamparnya dikarenakan saat itu Zhang Wuji memberitahu keberadaan Siesuan. Dan jika Zhang Wuji menceritakan semua tentang Siesuan, maka hal itu akan membuat Siesuan akan dalam bahaya. Sehingga Zhang Wuji yang mengetahui hal tersebut tidak ingin Siesuan dalam bahaya. Ia pun berjanji tidak akan memberitahu kepada siapapun tentang Siesuan. Tak lama setelah itu, kakak kedua datang menghampiri Yinsu untuk menanyakan tentang siapa yang telah melukai Yu Dayan 10 tahun yang lalu. Yinsu pun mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut, dengan memberitahu jika saat itu hanya ada bukti bekas jurus jari baja dari kuil Shaolin. Setelah itu Yinsu pun pergi dari sana untuk segera menemui Zhang Wuji yang sedang berada di luar. Namun saat itu dia tidak menemukan Zhang Wuji, melainkan saat itu hanya ada Yin Yewang. Di sini Yin Yewang berkata jika Zhang Wuji telah dibawa masuk ke dalam perahu. Kemudian dia pun menyuruh Yinsu untuk kembali ke Sekte Elang Langit. Namun saat itu Yinsu telah memutuskan akan ikut bersama dengan suaminya ke Sekte Wudang. Yin Yewang yang mengetahui hal tersebut merasa khawatir dengan keadaannya, yang dimana 10 tahun yang lalu orang yang telah melukai Yu Dayan sebenarnya adalah Yinsu. Oleh karena itu dia khawatir jika nanti Yinsu bertemu dengan Yu Dayan dan menjelaskan semua tentang kejadian di 10 tahun yang lalu. Singkatnya mereka telah sampai di dataran tengah dan akan menuju Sekte Wudang. Di tengah perjalanan mereka ada sekelompok orang yang mengacaukan keadaan di sana. Kakak kedua yang melihat hal itu langsung mencoba untuk menghentikannya bersama dengan Cuisan yang juga ikut membantunya.
Namun ternyata ada salah satu dari sekelompok orang itu yang memiliki kemampuan kungfu level tinggi, sehingga orang itu mencoba menculik Zhang Wuji bertujuan untuk menjadikannya sebagai sandera. Seketika Yin Su yang melihat hal itu langsung menyerang orang tersebut, namun ternyata orang itu terlalu kuat hingga membuatnya terluka. Hingga pada akhirnya Cui San pun menyuruh semuanya untuk tidak mengejar orang itu, kemudian melanjutkan perjalanan ke Sekte Wudang untuk menyembuhkan luka mereka. Sementara Zhang Wuji saat itu diikat dan dipaksa untuk memberitahu keberadaan Xie Xuan. Namun beruntungnya Zhang Wuji tidak memberitahukan informasi sedikit pun tentang Xie Xuan kepada orang tersebut. Di tempat lain, Cui San dan yang lainnya telah sampai di Sekte Wudang. Kedatangannya itu disambut dengan begitu senang oleh para saudaranya dan segera mengajaknya untuk bertemu dengan sang guru. Cui San saat itu mengenalkan istrinya kepada saudaranya tersebut. Namun pendekar ke-6 saat itu belum bisa menerima Yin Su, dikarenakan dia berasal dari Sekte Halang Langit yang dianggap sebagai sekte sesat. Lalu mereka menemui sang guru. Cui San bersama Yin Su memberikan penghormatan kepada sang guru dan meminta maaf dikarenakan telah membuat mereka semua khawatir karena telah menghilang selama 10 tahun. Lalu Cui San memberikan kabar gembira yang dimana dia telah menikah dan memiliki seorang putra. Namun putranya ini diculik saat di perjalanan menuju Sekte Wudang. Sang guru yang mengetahui hal tersebut merasa khawatir akan menjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Setelah itu Cui San mengajak Yin Su untuk bertemu dengan Yu Dayan. Namun saat itu Yin Su beralasan jika dia sedang merasa kurang sehat. Yang pada kenyataannya Yin Su saat ini masih belum siap untuk bertemu dengan Yu Dayan. Tak lama setelah menjenguk Yu Dayan, Cui San pun memberitahukan kepada istrinya jika Yu Dayan saat ini sedang dalam keadaan lumpuh dan hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Yin Su yang mengetahui hal tersebut membuatnya merasa sedih dan bersalah dikarenakan telah menitipkan Yu Dayan kepada biro perjalanan yang lalai dalam tugasnya saat dulu. Keesokan harinya semua murid mengadakan sebuah pesta perayaan ulang tahun sang guru. Tidak diduga saat itu semua pesilat dari berbagai sekte datang ke acara tersebut. Bahkan beberapa sekte yang tidak diundang pun ikut datang ke sana. Saat itu pendekar pertama menduga jika maksud dari kedatangan mereka semua ini adalah untuk mencari tahu keberadaan Xie Xuan. Hingga saat berada di aula ternyata dugaan pendekar pertama ini benar. Semua pesilat yang hadir di sana datang untuk mencari keberadaan Xie Xuan, dikarenakan mereka tahu jika Xie Xuan telah membawa pedang naga bersamanya. Beberapa saat setelah itu, datanglah sekte dari kuil Shaolin. Kedatangan mereka ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian semua anggota gerbang naga dan menanyakan tentang keberadaan Xie Xuan. Lalu saat itu Cui San memberitahu kepada mereka jika bukan dia orang yang telah membunuh semua anggota gerbang naga, dan dia juga tidak akan memberitahukan siapakah pelakunya. Bahkan Cui San juga berkata jika Xie Xuan saat ini adalah saudara angkat dan dia berjanji tidak akan memberitahukan informasi apapun tentang Xie Xuan. Lalu pendekar pertama juga meminta pertanggungjawaban atas Yu Dayan yang lumpuh akibat dari serangan jari baja yang berasal dari salah satu pesilat dari kuil Shaolin, yang dimana hal itu membuat mereka menjadi saling menuduh. Hingga pada akhirnya pendekar Wudang telah memutuskan untuk berduel dengan sekte kuil Shaolin untuk mencegah terjadinya keributan yang lebih besar. Setelah itu pendekar pertama datang menemui Yin Su bertujuan untuk memintanya menggantikan posisi Yu Dayan untuk melawan kuil Shaolin. Lalu dengan terpaksa Yin Su pun menyetujui hal itu dan kemudian bertemu dengan Yu Dayan. Setelah itu Yin Su mengucapkan beberapa kata. Yu Dayan saat itu mengenali suaranya dan telah mengetahui jika dia adalah orang yang telah menyerangnya 10 tahun yang lalu. Namun di saat itu Yu Dayan berusaha menyembunyikan hal tersebut meskipun tidak dengan raut wajahnya yang begitu emosi. Lalu dengan penuh penyesalannya, Yin Su saat itu mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi dan dia juga telah mengakui perbuatannya, yang dimana hal itu membuat Cui San terkejut dikarenakan Yin Su tidak pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Lalu untuk menebus semua dosanya, Yin Su memerintahkan Cui San untuk mengambil nyawanya sebagai bayaran atas perbuatannya. Namun ternyata Cui San tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut dan lebih memilih untuk segera pergi menemui semua pesilat yang sedang menunggu di luar.
Sesampainya di luar istana, Cuisan berkata kepada semua sekte jika mereka harus berhenti beralasan untuk balas dendam, dikarenakan pada nyatanya mereka semua datang ke sana hanya untuk mengambil alih pedang naga. Lalu setelah itu Cuisan memohon kepada sang guru untuk menemukan putranya dan menjaganya setelah dia berhasil ditemukan. Lalu kemudian Cuisan pun menghunuskan pedang miliknya dan melakukan bunuh diri di sana, hingga membuat Yinsu yang melihat hal itu merasa sangat sedih atas kematian suaminya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.